warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak anggota DPRD Kabupaten 1 Kabupaten Tangerang, alhamdulillah telah hadir di bersama kita Pak Tasribin, Pak Wahyu, Pak Wisnu Yudamukti, Pak Jaya dan Pak Fitri alhamdulillah hadir. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir bersama kami menjadi yang kami hormati rekan-rekan dari tim Musrembang Bapeda Kabupaten Tangerang dipimpin oleh Ibu Kabid Fitri, yang kami hormati unsur Muspika, Pak Kapolsek yang diwakili dan juga Pak Kabir yang diwakili, Ibu Kepala Puskesmas Dayanti yang saya hormati, para kepala desa seluruh Dayanti yang juga saya hormati, Bapak Ibu perwakilan perangkat daerah se-Kabupaten Tangerang yang saya hormati, kemudian rekan-rekan dari unsur organisasi kepemudaan dan juga para tokoh ulama, ketua MUI Kabupaten Dayanti yang saya hormati, tokoh masyarakat, hadirin undangan yang berbahagia, dan Pak Sekda yang saya hormati. Lewat Pak Sekda, belakang soalnya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama dalam rangka pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 Kecamatan Dayanti, yang sesuai dengan arah kebijakan dari pemerintah daerah, yaitu bertemakan pemantapan sumber daya, kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi serta pembangunan yang berkelanjutan. Sesuai dengan arah kebijakan dari rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023, kami tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rizky selaku PPTK kegiatan Musrembang ini, bahwa kami sudah melaksanakan rangkaian kegiatan Musrembang baik di tingkat desa, kemudian kami lakukan finalisasi daftar usulan kegiatan untuk memunculkan prioritas kegiatan atau prioritas program pembangunan di tahun 2023 melalui forum pra Musrembang yang sudah kami laksanakan di tanggal atau di hari Senin kemarin, dan hari ini adalah penyepakatan dari daftar usulan prioritas pembangunan 2023 melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan. Jadi nanti kami akan sampaikan, akan kami tampilkan 50 daftar usulan yang nanti dipilah atau terpilah menjadi beberapa prioritas sesuai dengan arah kebijakan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang infrastruktur, dan juga di bidang tata kelola pemerintah, yang tentunya sesuai dengan arah kebijakan pembangunan di kecamatan. Nah, silakan tampilan Pak Irfan. Ya. Lanjut. Prioritas pembangunan Kecamatan Dayanti untuk di tahun 2023 ini secara garis besar saja yang kami sampaikan. Nanti secara detailnya akan disampaikan oleh Pak Sekdam. Tentunya kami arahkan sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana yang diatur
oleh Bapeda, oleh Bapak Bupati. Yang pertama di bidang pembangunan sumber daya manusia pasca pandemi, atau program pembangunan sumber daya manusia pasca pandemi. Yang pertama yaitu di bidang pelayanan kesehatan. Walaupun ini kita lihat ada pembangunan gedung rawat puskesmas, walaupun ini lebih bersifat fisik, tapi perlu kami sampaikan bahwa kondisi puskesmas saat ini untuk di Kecamatan Jayanti sudah kurang representatif untuk bisa melayani 66.000 masyarakat Kecamatan Jayanti. Dan di tahun 2018-19 sudah dilakukan pengadaan lahan oleh pemerintah daerah. Nah, tinggal dibangunkan saja gedung puskesmasnya. Nah, mudah-mudahan ke depan ya, gedung puskesmas ini bisa menjadi gedung puskesmas rawat inap, gitu ya. Karena ya memang itu yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka tadi peningkatan akses kesehatan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Gitu ya, bagus ya. Nah, kemudian ada target juga untuk penurunan stunting. Nah, ini maksudnya nanti di dalam rencana kerja kecamatan, ya, tidak tampil dalam program prioritas, tapi ini masuk ke dalam prioritas rencana kerja kecamatan. Kalau di kecamatan ini nanti melekatnya di kegiatan PKK. Kalau di desa sebetulnya untuk stunting ini juga sudah tiap tahun dilaksanakan ya, Bapak Ibu Kades, melalui kegiatan PTM, pemberian PMT ya, pemberian makan tambahan, kemudian juga kegiatan fasilitasi posyandu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting. Kemudian selanjutnya di bidang layanan pendidikan, semakin bertambah penduduk, semakin tinggi kebutuhan layanan atau akses pendidikan. Ini lagi-lagi lebih kepada usulan sarana atau prasarana fisik, tapi ini tentunya juga dalam rangka membangun kualitas sumber daya manusia. Yang pertama yang diperlukan adalah pembangunan SMP Negeri 3 Jayanti. Ya, di Jayanti baru punya 2 SMP ini Pak Dewan. Tahun ini rencananya akan dilakukan pengadaan lahan untuk SMP 3 Jayanti yang berlokasi di Desa Jayanti. Ya, lahannya sudah siap sekitar 7.000 meter untuk tahap awal. Kalau tahun ini sudah diadakan, berarti kami mohon tahun depan bisa dimasukkan pembangunannya. Manfaatnya adalah nantinya mencakup di 3 desa. Desa Pasir Muncang masuk, kemudian Desa Jayanti masuk, dan ini tetangga sebelah, Kecamatan Cisoka, Desa Cerenan, bisa masuk di sini. Jadi manfaatnya karena dua SMP yang ada, SMP 1 Jayanti yang berada di wilayah Cikande, nah itu juga sudah full, ya, sudah penuh. Kemudian yang SMP 2 Jayanti yang ada di Desa Gabler itu juga sudah penuh. Tinggal nanti satu lagi SMP yang masuk ke wilayah arah utara, wilayah Papua sana, yang berbatasan dengan Balaraja. Nah itu pun sama, aksesnya jauh dengan SMP atau sekolah yang ada saat ini. Nah, kemudian yang kedua adalah penataan sarana prasarana di SMP 1 Jayanti. Nah ini juga penting karena sebenarnya tidak hanya SMP 1 Jayanti saja, tapi yang paling berdampak adalah di SMP 1 Jayanti. Ketika terjadi hujan, maka selalu ada banjir, genangan air, tidak memiliki drenase pembuangan. Nah, ini sehingga perlu dilakukan penataan prasarana atau drenase dari SMP 1 Jayanti. Kemudian yang ketiga, kita ada 1 SDN 2 Dangder yang kondisinya cukup memprihatinkan. Jadi ada 2 kelas di SDN 2 Dangder yang tidak bisa digunakan dan membutuhkan rehab total. Dan ini tentunya menghambat pelaksanaan belajar mengajar. Ketika PTM ini sudah efektif berlaku walaupun baru 50%, sehingga dibutuhkan.
Ini pun menjadi prioritas kami untuk bisa diusulkan dilakukan pembangunan di tahun 2023. Kemudian selanjutnya pembangunan SDN 1 pangkat. Saat ini SDN 1 pangkat berdiri di atas lahan yang hanya 300 meter. Hanya 300 meter. Begitu. Ya, sementara kebutuhannya minimal 3.000. Begitu. Nah, tapi sebetulnya pemerintah daerah sudah mengadakan lahan, kalau tidak salah di tahun 2018 itu 4.000 meter. Tinggal dibangunkan saja. Tahun lalu sudah kami usulkan, mungkin ada rasionalisasi, begitu ya. Belum masuk prioritas, anggaran itu terpangkas. Begitu. Nah, tahun ini kami usulkan kembali untuk bisa dibangunkan di tahun 2023. Ini sangat urgent, sangat urgent. Kepala sekolah juga sering datang ke saya, Pak, kami mohon aspirasinya gitu ya, ini bisa segera dibangun, sehingga ini pun menjadi prioritas. Kemudian selanjutnya tadi untuk meningkatkan usia belajar, usia sekolah. Alhamdulillah tahun ini Jayanti sudah memiliki 1 TK atau pendidikan setara usia dini, 1 TK yang menjadi TK negeri yang sebetulnya sudah dibangun sejak tahun 2006. Tahun 2006 bantuan dari Yayasan Pesantren Darmo Lama. Nah, posisinya sudah tidak terpelihara karena saat ini sudah menjadi sekolah negeri, TK negeri, asetnya sudah menjadi aset pemerintah. Kami usulkan untuk dilakukan penataan pemeliharaan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan usia dini. Itu adalah usulan atau prioritas di bidang pelayanan pendidikan untuk 2023. Selanjutnya peningkatan perlindungan sosial perempuan dan anak serta kepemudaan. Ini semua nanti masuk ke dalam Renja atau rencana kerja Jayanti tahun 2023. Sebetulnya kegiatan yang sudah dilaksanakan 2021, kemudian yang akan dilaksanakan di 2022 dan yang akan nanti kami usulkan di 2023 sebetulnya sudah menyasar kepada ini, kepada proses pembangunan di bidang SDM, di bidang ekonomi, di bidang keagamaan. Karena memang kecamatan memiliki tugas fungsi di bidang itu semua, sehingga setiap tahun mungkin hampir sama pelaksanaan kegiatannya. Ada pembinaan P2TP2A dalam rangka penanganan atau fasilitasi pencegahan kekerasan anak dan remaja di guru dalam rumah tangga. Kemudian pembinaan organisasi kepemudaan. Kemudian di bidang keolahragaan kami pun melakukan atau memasukkan usulan kegiatan pembinaan atlet dalam rangka pengiriman peserta lomba-lomba atau pertandingan di tingkat kabupaten. Lanjut. Kemudian peningkatan nilai religius yang bisa kami ambil pertama adalah pengajar rutin, ya ini untuk menciptakan kembali suasana yang religi di antara masyarakat, antara umaro, ulama yang sebetulnya hampir 2 tahun ini terhenti karena pandemi Covid, Pak. Tahun ini sudah kami mulai galakan lagi atas inisiasi dari Fatwa MUI dan KUA, dan tahun depan kami lanjutkan kegiatan pengajian rutin di tingkat desa, di tingkat kecamatan, dan juga pelaksanaan MTQ. MTQ ini adalah kegiatan rutin tahunan yang memang perlu terus dijalankan. Kemudian di bidang ekonomi masyarakat, tahun 2021 kami laksanakan bantuan pemberdayaan, pemberian bantuan lele tadi seperti yang sampai ditampilkan dalam video. Kemudian di tahun 2022 ini kami laksanakan pembinaan kegiatan sama pengembangannya. Dan di tahun 2023 kami fokuskan kepada optimalisasi kampung tematik yang tadi ditampilkan bahwa sudah mulai digarap
Ini bersumber dari dua anggaran dana desa. Tahun ini dana desa pun Ibu Kades Dayanti ya, mulai dari tahun 2021 dan tahun 2022 memfokuskan anggarannya untuk pengembangan pembangunan kampung tematik. Apa namanya Pak Kades ya kemarin? Rawa Mayanti ya. Jadi kampung tematiknya ada wisata air rawa begitu. Kemudian juga nanti ada spot-spot untuk bermain, untuk ruang terbuka hijau, ada juga untuk nanti usaha mikro, usaha kecilnya di sana. Dan tahun depan pun kami masih mengusulkan untuk mengoptimalisasi kampung tematik supaya bisa menjadi salah satu tujuan destinasi wisata di wilayah kabupaten khususnya Jayapura. Kemudian peningkatan kapasitas pengolahan BUMDes kami akan coba untuk mengoptimalkan, karena BUMDes diperlukan untuk membangun desa menjadi desa yang maju dan mandiri. Dari 8 desa, baru 1 desa yang statusnya maju, yaitu Desa Cikande. Statusnya diberikan oleh Kementerian Desa bahwa Desa Cikande sudah masuk desa maju. Gitu ya. Nah, tinggal kami ingin menciptakan desa maju dan juga mandiri untuk 7 desa lainnya. Selanjutnya penguatan ketahanan pangan di bidang peningkatan atau sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan. Ya. Tetap dilaksanakan usulan-usulan atau memberikan usulan, pemberian bantuan dan juga pembinaan pengolahan ataupun budidaya perikanan, ya. Kemudian pemberian bantuan pupuk dan sebagainya, serta pembinaan kelompok tani. Ini kelompok tani yang melekat bisa di PKK dan juga di bidang pemberdayaan, agar ketahanan pangan yang walaupun secara tata ruang wilayah ya, Jayanti ini sudah berubah, yang tadinya hijau tapi per tahun 2021 ini sudah menjadi wilayah area kuning, area pemukiman, tapi tetap ya ketahanan pangan ini kami galakkan agar masyarakat bisa memanfaatkan pekarangannya untuk bisa berkebun dan sekiranya bisa memenuhi kebutuhan pangannya masing-masing. Begitu. Selanjutnya, yang ketiga, ini adalah infrastruktur wilayah yang memang menjadi kebutuhan dasar. Yang pertama, pemeliharaan dan pembangunan jalan. Ini adalah pelimpahan kewenangan dari bupati kepada camat yang setiap tahun dilaksanakan. Kemudian tahun ini insya Allah akan dibangun gedung kecamatan Jayanti yang baru. Lahannya sudah siap di atas lahan 1 hektar, namun anggarannya baru setengah nih Pak Dewan. Baru setengah gitu, jadi nggak mau dibangun potong. Nah, tinggal nanti di tahun 2023 itu dilanjutkan, sehingga kami masih memasukkan anggaran penataan gedung Kecamatan Jayanti. Karena gedung kecamatan yang akan dibangun ini konsepnya adalah ruang terpadu, ada pelayanan publiknya, ada ruang terbuka hijaunya, ada tempat bermainnya dan sebagainya. Nah, ini konsepnya terpadu, modern dan terpadu untuk kebutuhan publik, sehingga tidak hanya yang dibutuhkan tidak hanya pembangunan gedung saja, tapi juga penataan lingkungannya. Kemudian kami memerlukan pelebaran jalan, ya, pelebaran jalan menuju kantor Kecamatan Jayanti, supaya ini kan ke depan akan menjadi sentralnya, pusatnya kota di kecamatan, sehingga harus didukung dengan pelebaran jalan. Selanjutnya di kaitan sumber daya air. Kaitan sumber daya air ini bahwa Jayanti adalah area atau wilayah yang memiliki potensi banjir atau rawan banjir. Tahun lalu kita menangani banjir, kami menangani banjir dengan
dampak yang cukup besar, kita 200 sampai 250 kakak terdampak, yaitu di Perumahan Cikande. Tahun ini alhamdulillah belum terjadi banjir, jangan sampai ya. Karena biasanya tahunan, tapi tahun ini mudah-mudahan masanya sudah lewat gitu ya. Tapi tentu saja tetap upaya pengendalian banjir harus dilakukan, tanggulan banjir harus dilakukan. Ini adalah usulan, lebih kepada usulan ke provinsi, karena memang kewenangannya ada di pemerintah Provinsi Banten, yaitu normalisasi dan pembangunan tanggul Sungai Cidurian, kemudian juga normalisasi saluran hubung sekunder yang ada di wilayah Desa Cikande. Dari Jayanti akhirnya turun ke Cikande, karena terhambat, maka jalan raya Serang ini suka kebanjiran, Pak. Kalau sudah terjadi banjir sekitar 80 cm, nah macetnya luar biasa di jalan raya Serang. Karena jembatan aslinya sudah tertutup, sudah tidak ada, nah itu harus dilakukan normalisasi. Kemudian yang selanjutnya penanganan kawasan kumuh. Penanganan kawasan kumuh yaitu melalui peningkatan rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni tahun 2021 kami sudah laksanakan melalui anggaran kecamatan itu 10 rumah, dan desa pun banyak yang menganggarkan. Satu desa ada yang 2, ada yang 3 rumah per desa. Kemudian di tahun ini kami laksanakan 16 rumah untuk rumah tidak layak huni, plus dengan tadi untuk mendukung desa bebas ODF, plus dengan jamban dan sepitengnya yang memenuhi standar nasional Indonesia. 11 kami pun mengarahkan sama, desa pun menganggarkan rumah tidak layak huni, satu desa minimal 2, plus dengan tadi jamban dan sepitengnya. Selanjutnya yang perlu ditekankan tadi, anak kami Jayanti masih ada 5 desa yang presentasi ODF-nya besar, presentasi GAB sembarangannya besar 50%. Sebetulnya mah udah nggak sembarangan sih, cuman salurannya itu keempang gitu. Iya, jadi jambannya ada di rumah, gitu ya. Cuman keempang, nah empangnya itu akhirnya kan jadi kumuh, jadi tempat yang rawan bibit penyakit, sehingga menimbulkan kawasan yang tidak sehat. Karena itu di dalam musyawarah desa kami pun sudah mengarahkan para kepala desa, karena ini fokusnya adalah ada di pengurangan desa dan kelurahan. Kami mengarahkan desa untuk menganggarkan bantuan jamban dan sepiteng. Di musyawarah ini kami mengusulkan 50 pembangunan jamban sepiteng untuk 50 masyarakat. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan oleh dinas tata ruang dalam rangka mendukung tadi. Terus sedikit ya, siap. Nanti tambahkan. Ya, maksudnya tambahin. Kebutuhannya mungkin 300. Ya nanti saya usulkan banyak, tentunya sedikit. Tapi kalau kata pemerintah udah banyak, oke, kita tambah usulannya. Ya, kita tambahkan. Karena nanti selain dari dukungan dari anggaran dinas yang mungkin nanti akan dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat, ya, KSM, STBM ini, kami juga arahkan kepada desa. Syukur-syukur kecamatan pun bisa diberikan kewenangan, karena kewenangannya belum ada. Kalau kecamatan bisa diberikan kewenangan untuk menanggulangi desa ODF, kami akan anggarkan juga. Kemudian terkait dengan persampahan, potensi sampah di Jayanti luar biasa. Kalau dengan jumlah kakak sekitar 25.000 kakak, ya, dikali 1 hari 1 kilo per kakak, maka ada 25 ton per hari sampah yang beredar dari masyarakat Jayanti. Sementara mobil sampah hanya ada 1, maksimal hanya bisa kuat mengangkut 5 ton. Berarti yang 20 ton yang berserakan, Pak. 20 ton yang tidak berserakan, dibantu oleh Kepala UPT
kebersihan. Itu juga belum bisa maksimal ya, karena kendaraan umum juga terbatas. Gitu ya. Sehingga ada solusi untuk bisa mengurangi itu dengan melakukan budidaya magot. Tahun 2021 sudah kami lakukan, didukung dengan dana desa, 6 desa dan dana kecamatan, 1 ada magot. Jadi bisa mengolah lumayan lah. Hitungannya belum banyak, karena mungkin hanya beberapa ton saja. Tapi juga belum maksimal, karena sistem pengangkutan sampahnya belum maksimal. Tapi tetap kami lakukan ini biokonversi magot, karena manfaatnya adalah multi manfaat, memberikan peningkatan ekonomi kepada masyarakat dan juga bisa sebagai salah satu solusi untuk mengurangi sampah, khususnya sampah organik. Tahun 2021 sudah kami laksanakan, tahun 2002 ini kami lakukan pengembangan dan tetap tahun 2003 kami pun tetap akan lakukan pengembangan, didukung atau ditambah dengan peningkatan pola pengangkutan pengolahan sampahnya. Lanjut. Yang terakhir di bidang peningkatan protokol pemerintahan, ini adalah tugas pokok kami juga untuk melakukan pembinaan kepala desa di dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga kami masukkan ini dalam rencana atau rencana kerja kecamatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepala pemerintah, pembinaan, monitoring, evaluasi penyelenggaraan APBDes, karena memang mulai tahun ini kewenangan diberikan penuh oleh Pemdes untuk melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap penyelenggaraan APBDes. Kemudian selanjutnya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mudah-mudahan nanti kalau sudah efektif berjalan di kantor kecamatan yang baru tahun 2023, kami akan melaksanakan atau membuat sebuah sistem untuk peningkatan pelayanan. Kemudian peningkatan kinerja perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau perangkat daerah. Lanjut. Nah, itu adalah garis besar yang tadi saya sampaikan, adalah garis besar pokok-pokok prioritas program yang kami usulkan untuk kegiatan di tahun 2023. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Sekcap. Ada Pak Sekcap? Oh ya. Jadi sebetulnya kami sudah menyepakati, antara kecamatan dan desa sudah menyepakati 50 usulan untuk kegiatan yang sudah terpilah-pilah di bidang tadi peningkatan SDM, di bidang ekonomi, dan juga di bidang infrastruktur. Sudah kami terpilah, tinggal hari ini pemantapan dan penyepakatan. Silakan saya berikan kesempatan kepada Pak Sekda untuk membantu diskusi singkat dan juga menyampaikan daftar usulan yang sudah dipersiapkan. Dari saya demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak pimpinan, anggota DPRD dari Dapil 1, Pak Danramil, Pak Kapolsek, Bapak Ketua MUI, Bapak Ibu dari tim Pemprov Kabupaten, Pak Peda, juga Ibu Kampus, juga para kepala desa dari OPD, undangan dari OPD, juga hadirin tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengulangi rasa hormat dan takzim saya. Melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan, intinya di Kecamatan Jayanti ini sudah melaksanakan forum diskusi melalui kegiatan Pramus Rembang yang sesuai dengan arah